Slim, Nadia, so cute, so imut, ah, kayak Winner, semua kan so cute. ID. Halo, selamat sore Lord Adi. Halo. Selamat sore, apa Ya. kabarnya Lord Adi? Yo, oke, sehat, baik-baik aja. Kamu gimana? Alhamdulillah, saya juga baik-baik aja. Lord Adi, keluarga gimana nih? Sehat semua? Anak, istri? Oh, Alhamdulillah. Sehat semua, oke. Kegiatannya apa nih Lord Adi hari ini, Lord Adi? Nah, itu hari tadi baru selesai brownie. Nah, lepas itu ada membawa konten sedikit ya. Untuk konten Nah, YouTube ya Lord Adi ya? yoi. Terus nih, kan udah makin populer, udah diundang-undang ke acara stasiun televisi sini, stasiun televisi sana, terus juga Ya. jadi bintang tamu di acara Startup Talks hari ini. Gimana nih perasaannya Lord Adi? Semakin populer nih namanya di dunia hiburan tanah air. Perasaannya gimana tuh Lord Adi? Wah, pastinya pertama sekali tentu kita memanjatkan syukur kan. Kita bersyukur pada ini atas semua itu kan, dan ya gitu, nggak ada yang lebih besar daripada syukur. Berarti lebih ke bersyukur dengan atas apa rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya Lord Adi ya. Benar-benar. Oke. Kan Lord Adi ini terkenal dengan MasterChef Indonesia, melekat banget dengan MasterChef Indonesia. Boleh tahu nggak Lord Adi ceritain awal mulanya itu ikut MasterChef itu gimana Lord Adi? Jadi awalnya kan sebenarnya kan dulu gue pernah buat video sebelum ini menggunakan handphone yang masih jadul kan. Jadi secara video dia nggak bagus, semuanya nggak bagus. Jadi kebetulan ada kawan gue seorang ini, dia bantu buat, ya lumayan. Jadi niat utamanya kan itu untuk supaya bisa kita itu gimana ya, membuktikan bahwa kita ini memang pandai masak. Oke, berarti awalnya itu dari handphone teman, minjam handphone teman untuk dijadikan konten, untuk ikut audisi di acara MasterChef Indonesia di season 8 ya Lord Adi ya, benar ya? Iya. Oke, kalau misalnya masalah memasak nih Lord Adi, kan kental banget sama memasak. Mulai memasak tuh sejak umur berapa Lord Adi? Boleh diceritain nggak? Sebenarnya dari umur 18 yang memang serius kan. Dari 18 sampai umur 21, 22, lepas itu udah quit daripada industri masak kan. Oke, berarti dari umur 18 tahun udah mulai belajar masak, terus 21 udah semakin Ya, mantap ilmunya, udah makin kuat lagi ilmunya di dalam bidang masakan ya Lord Adi ya? ya, ini berhenti. Oke, Lord Adi boleh tahu nggak kalau misalnya masalah memasak gini tuh ada kursus sendiri atau belajar sendiri atau otodidak itu gimana Lord Adi? Kalau saya lebih kepada otodidak aja. Nggak ada pernah kursus, nggak pernah belajar, just otodidak. Gara-gara mencari duit, ya terpaksa dong. Waktu itu pertamanya kan terpaksa itu memasak. Gimana tuh kok bisa terpaksa dalam memasak tuh? Coba diceritain lebih detail Lord Adi. Ya terpaksanya kan sebab karena membutuhkan uang kan. Jadi kerja aja sembarang. Dulu yang paling senang kerja itu dapat bagian masak-masak ini kan. Kan istilahnya bagian masak-masak itu dulu di Malaysia itu something yang low class. Oke, Nggak berarti perlu sertifikat. Nah, iya, oke berarti lebih ke mencari nafkah dalam hal bidang memasak karena bidang memasak itu uang hasilnya lebih menguntungkan untuk Lord Adi ya. benar. Ya, oke. Di awal kan Lord Adi ini masuk kategori 3 besar dari MasterChef Indonesia season 8. Itu ada perasaan nggak atau feeling nggak gimana tuh ceritanya bisa nyangka nggak kalau misalnya bisa masuk sebagai 3 besar di MasterChef Indonesia? Enggak juga kan. Kita kan masuk-masuknya tuh nggak ada pakai target. Nah, cuma niat masuk itu kan
gimana? Apakah saya ini benar-benar bisa jadi tukang masak atau tidak? Dan dicoba oleh juri-juri andalan kan itu. Oke, berarti nggak ada target awalnya ya. Lebih ke let it go Iya, aja ya, Lord Adi ya. yeah. Oke, Lord Adi, kan pasti pertama kali ketemu sama di MasterChef di Indonesia, pasti pertama kali jurinya pasti deg-degan dong. Itu gimana tuh perasaannya ketemu sama MasterChef? Ada juri Chef Renata, ada Chef Juna, ada Chef Arnold. Itu gimana tuh perasaannya pas pertama kali bertemu sama mereka, dihadapkan dan menyajikan makanan yang dari Lord Adi sendiri untuk mereka gitu? Nah, karena kita itu tidak ada target yang spesifik kan. Just datang sebagai kata orang just gamble. Gamble aja kan. Oke, gua datang maksudnya what I wanna do is just to cook, untuk masak aja. Jadi nggak ada perasaan like oh gimana ya kalau mereka nggak terima ini semua. There's no expectation. Nah, Berarti nggak ada ekspektasi lebih ya untuk harapan ke juri. Kalau misalnya diterima, alhamdulillah. Kalau enggak, ya juga nggak apa-apa ya, Lord Adi ya. iya, kan at least kita achieve the first goal is untuk memberikan orang mencoba masakan kita. Ya udah. Nah, jadi ekspektasi dia tuh rendah kan. Jadi there's no apa gimana ya pressure itu nggak ada. You know? Gitu. Oke, oke. Luar biasa sekali. Sangat inspiratif sekali nih, Lord Adi. Lord Adi, kalau misalnya kita ngomong-ngomong juri nih, selama di challenge MasterChef Indonesia ini kan pasti banyak omongan juri, komentar juri dari segala aspek, dari makanan, dari segala attitude, segala macam lah pokoknya. Lord Adi, apa sih komentar yang paling pedes yang disampaikan juri nih? Menurut Lord Adi sendiri, komentar apa tuh? I think yang paling memorable itu nih lah. Because Omi kan gua tuh selalu bilang I can cook, saya bisa masak. Bilang-bilang pada juri I can cook, saya bisa ini, saya bisa. You know, just to membuktikan pada mereka kan. Jadi diorang tuh everyday told me like, lu ni bilang lu bisa masak, lu bisa ini, tapi you never win any challenge. Gak pernah menang, gak pernah ini, lepas tu masakan semua jenis yang apa berantakan, you know, berantakan, nggak ada plating yang bagus, ini semua kan, ya itu. Nah, Oke, terus kalau misal cara mengendalikannya itu gimana tuh Lord Adi biar bisa bangkit lagi kan Lord Adi ini menang 5 kali berturut-turut di challenge MasterChef Indonesia. Wah, itu sebuah kebanggaan sekali, mengukir sejarah loh di MasterChef Indonesia. Itu gimana tuh cara bangkitnya dari keterpurukan tuh Lord Adi? kalau hobi kan, saya itu semua komentar juri itu juga gimana ya, dijadikan satu proses kebangkitan. Gimana kita bisa bangkit lagi dan melalui komentar juri itu kita make ourselves to be what they want. Apa yang juri itu inginkan, then we go to that. Berarti Gitu. lebih ke apa yang juri inginkan, Lord Adi ikutin apa yang juri inginkan, diikutin, jalanin apa yang ada, ngikutin apa yang diinginkan semuanya, biar bisa menciptakan suatu makanan yang enak dan disukai sama juri ya. Ya benar. Oke. Nah, jadi kita tuh gitu. Nah, jangan terpancing emosi. You know, don't get upset what they say because kita tuh first thing for me kan, bagi gua tuh gua harus mengerti judges itu that's their job. You know, to make sure yang keluar itu semua makanan yang enak aja. Jadi what they say is okay, at least for you, for me kan itu menjadi satu direksi. Direction, okay, way to go. Gitu. Oke, luar biasa sekali nih, Lord Adi. Lord Adi pasti dari ketiga juri ini pasti kan ada dong salah satu yang difavoritkan. Boleh kasih bocoran nggak? Siapa sih juri yang paling difavorit di MasterChef Indonesia? Kalau si favorite mungkin semuanya tuh is my favorite kan. Tapi lebih kepada because gini, kita kata experience kan, because Chef Juna itu memang seorang yang very experienced guys kan. Jadi for me, saya itu ingin dia Desmond kita gini, kita tuh like hope so much daripada komentar dia.
Okay, from experiment kan. Okay, this is my cooking. What are you gonna say about it? Gitu. Oke. Hah? Ya Kalau gitulah. dari yang lainnya berarti yang paling favorit dari ketiga itu ya Chef Juna ya. Yang paling menginspirasi Lord Adi mungkin Chef Juna ya. Gitu ya maksudnya ya. Iya. Oke. Lord Adi, kalau misalnya kita flashback lagi nih ke MasterChef Indonesia season 8, boleh tahu nggak kenangan yang paling ingat, apa sih yang paling diingat sama bareng teman-teman atau di mes atau ada cerita unik selama karantina, ada nggak Lord Adi? Kenangan yang tidak terlupakan ya. Apa ya? Mungkin di Maybe mes. gini ya, mungkin pertama kali kita mau audisi on air ya. Itu memang satu kenangan yang nggak bisa dilupakan tuh kan. Because audisi on air itu kita harus buy outing semua kan. Nah, and then obviously waktu itu everything is so expensive. Nah, jadi gue tuh nggak bisa beli kan. Jadi terpaksa meminta kepada teman-teman. Ya, itu salah satu yang very diingat kan. Nah, yang keduanya itu waktu masak bubur yang pertama tuh. Nah, waktu 60 menit, and then it's happen gue tuh terbilang pada juri is too long. Iya. Nah, jadi since then gue tuh menjadi target kepada juri kan. Nah, wah ini orang kayak sombong banget nih kan. Nah, ya itulah yang paling the most memorable kan, because saya ingat gua waktu itu gua ngomong tolong tuh dalam hati kan. Nah, tapi kok bisa keluar sampai terdengar oleh semua orang, nah gitu. Nah, Oke, Lord Adi, kalau kita ngomong-ngomong masalah yang time yang dari 60 menit, Lord Adi kurangi jadi 40 menit, itu kan reaksi Peps, reaksi Jesslyn, sama reaksi Nadia itu kan kayak kesel banget tuh Lord Adi. Boleh diceritain nggak? Itu kalau misalnya di balik panggungnya itu gimana tuh kejadiannya Lord Adi? wah, kalau cerita di balik layar ya, itu waktu itu memang crazy. Semua itu like so upset with me kan. Aduh, gila, kalau orang tuh like, what the hell are you doing kan? Apaan lu buat sih? Semua like, lu gila lah ya kan. Don't talk to me, just keep quiet semuanya kan. Everything lah. Berarti semuanya marah ke Lord Adi ya pas sudah selesai. Iya pasti dong kan. Semuanya is like, aduh. It's the time yang semuanya, yang selama ini kalau kita lihat Jesslyn, Nadia, so cute, so imut, kayak Winner, semua kan so cute. Tapi because of that story, orang tuh jadi berubah. You know, be like somebody yang you never expect. Wah. Itu termasuk pengalaman yang tak bisa terlupakan ya Lord Adi ya di MasterChef Iya, Indonesia. itu benar. Nah. Oke Lord Adi, kita bacain komentar dari netizen ya nih Lord Adi ya. Oke, siap. Lord Adi, dari Firman, Lord Adi, cara memotivasi diri sendiri sehingga bisa selalu ceria dan positif terus, auranya tuh gimana? Waduh, itu gimana tuh Lord Adi? Simple. Just two things. Pertama, serahkan semuanya kepada takdir. Yang kedua, kita tuh have to mix with positive people. Nah, kita tuh bisa mencari kawan-kawan yang positif, pasti kita positif. Oke, berarti kita lebih positif, lebih mencurahkan isi hati kita, lebih kayak mempercayakan takdir apa aja, mengikuti hidupnya udah going aja gitu kali ya Lord Adi ya? Iya, benar. Oke Lord Adi, kan kita Lord Adi kan terkenal dari MasterChef Indonesia, terus udah mendapatkan nama di industri Indonesia ini udah luas banget, udah dikenal. Terus apa sih yang mau dibikin selanjutnya nih untuk di kedepannya gitu? Untuk waktu ini kan, maybe for me kan tidak terlalu banyak planning. Oke, because kita masih lagi dalam proses gimana ya? Ya, adaptasi namanya. No, it's part of the adaptation kan. Jadi kita tuh nggak expect what to do next so fast, you know.
So buat sementara ini, for me just go with the flow first and see how it goes. Oke, luar biasa Okay. sekali Lord Adi. Lord Nah, Adi, sekarang aku lihat di YouTube aktif banget nih, udah sampai 200.000 subscriber loh. Itu sekarang kegiatannya konten-konten terus ya Lord Adi ya? ya lumayan. At least every 3 days kayak gitu kita akan membuat konten kan. Jadi konten kita ada a few types kan. Jadi ya hopefully konten-konten ini bisa membantu teman-teman ataupun bisa menginspirasi. Lord Adi, kemarin kalau nggak salah jadi pembaca acara di acara ITA Indonesia Talent Awards. Bertemu sama Benar. Arya Saloka. Itu pertama kali bertemu Iya. sama Arya Saloka tuh gimana tuh Lord Adi? Oke, itu pertama kali yang face to face bisa ngobrol sama Arya Saloka kan. Ya gimana lagi ya perasaannya, you know, bertemu dengan seseorang yang biasanya kita nonton di TV kan, and then bertemu bisa ngobrol, bisa foto bareng, you know, is satu kebahagiaan yang tersendiri kan, gitu. Gimana tuh orangnya, karakternya Lord Adi? Apakah dia orang yang baik atau ramah? Itu gimana? Arya Saloka, Ya, ya he's a very nice guy, ya sopan, ya gitulah. jadi pengalaman yang nggak terlupakan ya Lord Adi buat Lord Adi ya. Iya benar. Terus It's a Lord new Adi, life. oke, Lord Adi terus kita balik lagi ke masa depan. Kalau misalnya Lord Adi nih, apakah kayak Jesslyn bakal buka restoran, Olivia juga katanya juga mau bakal buka restoran juga. Terus Lord Adi nih, apakah ada niatan untuk membuka restoran untuk depannya? Nah, Omi kan gimana ya? Being a chef in the kitchen itu maybe not really satu barang yang I look forward to. Because but we don't know what gonna happen next kan. Cuma itulah. Omi kan seperti kau bilang tadi kan, go with the flow aja. Let's go on and then we see how it goes and then we plan. Tapi kalau misalnya ada kesempatan untuk membuka restoran, kenapa enggak ya Lord Adi ya? Ya gitu, maksudnya gitu kan. That's what I mean. Lord Adi kan ini terkenal banget dengan nama depannya Lord. Lebih nyaman dipanggil Lord Adi atau Pak Adi nih sebenarnya Lord Adi? For me, simple aja kan. Name is just a name. Panggilan hanya panggilan aja. Kan? Jadi, it's up to them kan. Kalau this one dia rasa, maybe they are proud to call me that, Lord Adi kan, okay. Kan? Ataupun they just like, I feel lebih comfortable panggil gua Adi pun gua okay aja. You know? Not really, oh, lu harus panggil gua Lord Adi dong. Enggak kayak gitu. Kan? Oke, berarti lebih mudah mau dipanggil apa aja bebas ya Lord Adi ya. Yang penting itu hanya cuma nama sebutan aja. Terus kalau kalau istilah Lord Adi ini itu dari mana Lord Adi asal usulnya? Ini gara-gara yang The 60 Minutes itu kan. Jadi netizen tuh merasa, wah ini orang memang paduka raja banget nih. Berani-berani dia menentang juri kan. Nah, bukan pertama kali dalam sejarah MasterChef kan seseorang yang bisa tidak menerima waktu yang diberikan. Itu. Berarti ini lebih ke netizen ya Lord Adi ya? Sebutan dari netizen ya Lord Adi ya? Ya benar-benar. Lord Adi, kalau misalnya masalah tentang pekerjaan, dulu kan Lord Adi 30 tahun di Malaysia, terus 2017 balik lagi ke Minangkabau untuk jadi petani cabai. Kalau untuk sekarang tuh masih ngejalanin jadi petani cabai nggak sih Lord Adi? Apa fokus ke memasak sekarang? Masih lagi berladang nih. Supposedly kan sekarang ini sedang panen cabai ini kan. Nah, jadi mungkin dalam 11 Oktober nanti kan pulang kampung kan. Gimana keadaan ladangnya, and then we see how it goes. Oke, berarti beriringan ya Lord Adi ya. Jadi petani cabai juga jalanin, juga jadi sebagai chef juga jalanin ya. Iya. Oke. Kalau menurut Lord Adi sendiri tuh, artis sukses tuh apa sih Lord Adi? Arti sukses kalau untuk gue sendiri kan, sukses itu gini ya, seseorang yang bisa
menikmati waktu, oke? Dan seseorang yang bebas melakukan apa yang dia inginkan. Itu bagi gue sukses. Oke, berarti Tidak ada melibatkan duit, materi atau apa aja. Dia lebih kepada kepribadian. You got money tapi you're not free. Bagi gue itu bukan sukses. Oke, Lord Adi. Jadi kayak lebih kayak ini aja ya, Lord Adi ya. Jadi diri sendiri aja ya, Lord Adi ya. Iya. Oke. You know? Lord Adi sejak selesai ikut MasterChef Indonesia dan udah pulang kampung belum, Lord Adi? Terus gimana nih reaksi keluarga pas pulang ke Sumatera Barat? Terus ngelihat Lord Adi udah dikenal, followers Instagramnya terbanyak loh Lord Adi loh di MasterChef Indonesia, 371.000 orang. Itu luar biasa banget. Dalam waktu yang singkat itu luar biasa banget. Itu gimana tuh sambutan keluarga di rumah Lord Adi? Apakah ada tanggapan atau ada sambutan? Itu gimana Lord Adi? Nah, kalau keluarga kan gimana ya? Pastinya menjadi satu kebanggaan yang membuatkan orang tuh speechless. Nggak tahu mau ngomong gimana kan. Kalau diucapkan tahniah pun ya mungkin nggak cukup. Jadi pastinya mereka itu bersyukur kan. Oke, Satu perubahan yang sangat besar. Oke. Mereka bersyukur dengan pencapaian Lord Adi udah sampai udah di tahap MasterChef Indonesia, berhasil mengharumkan nama Sumatera Barat, juga berhasil membawa pulang dengan predikat 3 besar. Itu udah luar biasa banget ya. Kalau misalnya anak Lord Adi, apakah dia happy banget melihat Lord Adi di TV, atau dia bangga dengan bapaknya, atau di gimana tuh Lord Adi? Ya, kalau sejujurnya anak-anak tuh pasti mereka tuh merasa satu kebanggaan yang luar biasa sebenarnya. Tapi mereka itu ya anak-anak zaman sekarang kan nggak terlalu kayak gitu kan. Jadi dia just like memendamkan kegembiraan mereka. Tapi bila di belakang mereka tuh cerita kan. Tapi kalau di depan dia just like Oke. Berarti mereka nge-support Lord Adi dari belakang, tapi kalau misalnya dari depan ya sewajarnya aja lah ya Lord Adi ya. Sewajarnya. They treat me kayak daddy dia yang dulu. Oke, luar biasa banget, anak yang berbakti banget, semoga ya kedepannya ya Lord Adi. Lord Adi, kita balik lagi nih ke MasterChef Indonesia, kilas balik lagi nih. Tantangan yang termudah tuh bagi Lord Adi tuh apa tuh? Termudah? Iya. Gua rasa termudah itu waktu dilelang. Aduh, kenapa tuh Lord Adi? Dia ada lelang dan gua dapat beef, and I already know what to do dengan beef itu kan. Jadi itu tantangan yang paling mudah. Nah, dan gue yakin kan waktu 15 menit kan. Waktu itu gue punya waktu kan 20 menit aja masak kan. Memang gue rasa itu memang yakin tuh kan. Even 15 menit itu gue udah yakin bisa masak itu. Oke, Lord Adi. Kita bacain pertanyaan lagi dari netizen ya, Lord Adi ya. Ya. Oke, ada siapa ini? Yulia Edrija, Lord Adi kapan pulang kampung lagi? Kapan tuh Lord Adi pulang kampung Sumatera Barat Ya. lagi? Tapi udah dibilang tanggal 11 nanti kan? Tanggal 11 nanti ya, Lord Adi ya. Oke, kita baca lagi. Lord Adi nanti pas pulang kampung jangan lupa di vlog ya. Tuh. Subscriber Lord Adi tuh nonton di celebrities.id. Kapan nanti buat vlog tuh Lord Adi? Buat nggak tuh Lord Adi? Hah? Siap. Pasti buat ya. Nah. Oke. Kita bacain lagi ya Lord Adi ya. Pertanyaan dari netizen ya. Oke, Lord Adi. Lord Adi tetap menjadi juara di hati rakyat Indonesia. Wah, luar biasa sekali. Oke, Lord Adi, kalau misalnya masalah tentang MasterChef Indonesia di belakang panggung itu setiap chef itu galak nggak sih Lord Adi? Kayak Chef Zuna kan di depan layar kan mereka tuh menampilkan kayak yang karakter galak, wataknya galak. Tapi kalau di belakang layar tuh kayak gimana Lord Adi? Wah, mungkin tapi memang gitu kan. Kalau seorang chef nih yang biasa kita lihat orang tuh di dapur tuh memang galak. Tapi kalau di luar dia biasa aja kan. Nah,
dijentik telinganya pun nggak marah dia kan. Jadi nggak ada di balik layarnya, mereka biasa aja, sewajarnya aja ya Lord Adi ya. Ya, biasa Bisa aja. berteman ya Lord Adi ya berarti ya. Nggak ada Pak kesenjangan welcome to antara the job. senior ya. Nah, bukan, maksudnya mereka itu bila datang kerjanya dia serius. Bila nggak kerja ya biasa aja. Oke. Lord Adi kan ini deket banget nih sama Jesslyn sampai dibilang kayak bapak dan anak. Itu gimana sih bisa bisa ngebangun chemistry luar biasa tuh sama Jesslyn tuh gimana Lord Adi? I don't know man. Maybe just menjadi diri sendiri ya gitu kan. Gitu. Susah juga dibilang gimana. Nah, Oke, berarti lebih percaya diri sendiri, biar terbuka ya, sama orang lain, biar orang lain juga deket sama kita, support sikap positif juga ya Lord Adi ya. ya itu benar. Ya. Lord Adi, kalau misalnya di dalam MasterChef Indonesia sendiri tuh ada persaingan nggak sih Lord Adi, kalau misalnya di mes atau di tempat kayak misalnya ada kayak persaingan antara chef maksudnya persaingan antar peserta ke peserta itu ada nggak? Terasa nggak tuh Lord Adi? Kalau misalnya di galeri kan pasti terasa banget tuh, ngerasain kalau misalnya tuh ada persaingan ketat banget. Tapi kalau di luar itu gimana Lord Adi? Sebenarnya kalau jujur kan mungkin di luar itu tidak terasa banget. Karena mereka itu masing-masing kan setiap hari membaca buku. Waduh, baca buku, bocoran nih. Baca buku apa tuh Lord Adi? Baca buku masak. Oke. Hmm. Berarti mereka baca buku setiap hari, jadi nggak ada persaingan. Itu kalau misalnya baca buku itu suka saling tuker-tukeran nggak Lord Adi? Ya ada. Nah, tapi kalau gue kan nggak ada bawa buku di sini kan waktu MasterChef itu kan. Nggak ada bawa buku untuk dibaca, nggak ada buku tulis. Nah, itu gimana tuh Lord Adi? Menyikapin hal kayak gitu tuh gimana tuh Lord Adi? Ya santai aja. Aku dengar-dengar tuh katanya sempat pinjam tuh dari Jesslyn, katanya awal-awal bisa deket sama Jesslyn tuh. Oh iya itu, gara-gara itu kan. Nah, jadi kan diorang tuh mendesak gue kan, dia kata, lu nih bacalah buku dong. Nah, baca buku, baca resep, nah ini semua kan. Jadi everyday diorang tuh selalu remind me about that kan. Jadi gue nggak ada buku di kamar kan. Ya jadi untuk memenuhi permintaan itu, gue pun pinjamlah buku Jesslyn. Dan buku tuh dipinjam bukan dibaca pun, cuma untuk dipinjam dan letak di kamar, ya udah. Besoknya dikembalikan lagi kan. Oke, luar biasa sekali Lord Adi. Lord Adi, kalau kan nanti ini ada MasterChef Indonesia Season 9 nih, apa sih yang pesan yang ingin disampaikan nih untuk junior-juniornya nanti nih? Kalau pesan simple lah. Apa ya, don't try to impress people. Kadang-kadang orang tuh dia came to the gallery kan, dia ingin impress. Tapi try to be yourself, you know, be yourself and do what you best. Itu yang jalan yang terbaik, you know. Kadang-kadang dia belum bisa masak itu, tapi dia I can do the best kan, lepas tu dia buat gitu to impress the judges. That's not the concept. Pasti lu akan pulang awal. Oke. The best thing just do yourself, do what you best. Oke. Berarti lebih kayak menjadi diri sendiri, lakukan yang terbaik, tampilkan yang semenarik mungkin untuk dewan juri dan untuk diri sendiri ya Lord Adi ya. Ya. Oke. Thank you so much Lord Adi atas waktunya hari ini. Terima kasih udah mau bincang-bincang sama saya. Terima kasih udah mau bincang-bincang sama Celebrits juga. Semoga next week kita bisa ketemu lagi, bisa saling sapa lagi, bisa berbincang-bincang lebih banyak lagi. Oke, siap. Oke, terima kasih Lord Adi. Bye everybody. Bye bye. Terima kasih semua. Have a nice day ya.